semua, pernah nggak sih kita memperhatikan orang-orang di sekitar yang mengalami kesulitan bergerak ataupun memiliki gerakan yang nggak biasa? Misalnya, ada yang tangannya gemetar waktu minum, ada yang jalannya kecil-kecil dan mudah jatuh, atau bahkan ada yang sering mengeluh nyeri berkepanjangan. Nah, ini bisa jadi tanda adanya gangguan di sistem saraf mereka. Yuk, kita bahas lebih dalam. Gangguan neurologi itu terjadi ketika ada masalah di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, ataupun sistem saraf perifer, yaitu saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan gerakan, keseimbangan, bahkan persepsi nyeri. Nah, kita bakal bahas beberapa kasus nyata yang sering kita temui sehari-hari dan bagaimana hal ini bisa dijelaskan dengan neuroscience. Case yang pertama, pria paruh baya dengan tangan gemetar saat memegang sendok. Pernah lihat kan orang yang tangannya gemetar saat diem, tapi pas dia mulai bergerak justru gemetarnya berkurang? Nah, ini bisa jadi tremor istirahat, yang sering terjadi pada penderita Parkinson. Tremor ini muncul karena ada gangguan di sistem ekstrapiramidal, tepatnya di ganglia basal, yang berfungsi mengontrol gerakan otomatis kita. Di kasus Parkinson, sel saraf di substansia nigra itu mengalami degenerasi, sehingga produksi dopaminnya menurun. Padahal dopamin ini penting banget buat mengatur kelancaran gerakan. Akibatnya muncullah tremor, otot kaku, dan gerakan jadi lambat atau bradykinesia. Case yang kedua, lansia yang jalannya kecil-kecil dan mudah jatuh. Kita pasti sering lihat kan lansia yang jalannya makin pelan, kecil-kecil, dan kadang kehilangan keseimbangan. Ini bisa terjadi karena gangguan di cerebellum, yaitu bagian otak yang mengatur keseimbangan dan koordinasi gerak. Gangguan ini bisa berupa ataksia, yang bikin penderitanya itu susah mengontrol gerakan dengan tepat. Selain itu, ada juga faktor postural control, yang mulai melemah seiring bertambahnya usia, bikin mereka lebih rentan jatuh. Oleh karena itu, latihan keseimbangan penting banget buat menjaga kemampuan mereka bergerak dengan aman. Case yang ketiga, pegawai kantoran yang sering mengeluh nyeri punggung kronis. Buat yang sering duduk lama atau kerja di depan komputer, pasti pernah deh mengalami nyeri punggung ataupun leher yang nggak hilang-hilang. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan neurofisiologi nyeri. Kalau nyeri terjadi dalam waktu lama, saraf kita bisa jadi lebih sensitif terhadap sinyal nyeri, yang disebut sensitisasi sentral. Artinya, rangsangan kecil aja bisa terasa lebih sakit dari yang seharusnya. Ini melibatkan jalur spinotalamik, yang membawa sinyal nyeri dari tubuh ke otak. Neurotransmitter seperti glutamat dan substansi P juga berperan dalam memperkuat sinyal nyeri. Jadi, kalau nyeri kronis dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, itu bisa makin parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Case yang keempat, anak yang sulit berbicara dan gerakannya kaku. Ada juga kasus anak-anak yang mengalami kesulitan berbicara dan menggerakkan tubuhnya dengan normal. Ini sering terjadi pada kondisi seperti cerebral palsy, yang berhubungan dengan gangguan di sistem piramidal, yaitu sistem yang bertugas mengontrol gerakan sadar. Jalur kortikospinal yang terganggu itu bisa menyebabkan otot jadi kaku, koordinasi yang sulit, bahkan muncul spastisitas. Anak-anak dengan kondisi ini itu butuh terapi fisik dan okupasi supaya mereka bisa tetap beraktivitas dengan lebih baik. Dari berbagai contoh tadi, kita bisa lihat kalau gangguan neurologi itu punya dampak besar dalam kehidupan sehari-hari.
Makanya, pemahaman tentang sistem piramidal, ekstrapiramidal, kontrol motorik, sensorik, dan neurofisiologi nyeri itu penting banget, terutama buat kita yang nantinya akan bekerja di bidang kesehatan. Dengan memahami cara kerja sistem saraf, kita bisa lebih peka terhadap kondisi pasien dan membantu mereka dengan solusi yang tepat. Untungnya, banyak gangguan neurologi yang bisa dikelola dengan terapi yang tepat, seperti fisioterapi dan rehabilitasi. Tujuannya adalah supaya pasien bisa tetap mandiri dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sebagai mahasiswa fisioterapi, kita punya peran penting dalam mendukung mereka yang mengalami gangguan saraf. Yuk, terus belajar dan tingkatkan pemahaman kita tentang sistem saraf. Jadi, jaga kesehatan sistem saraf kalian ya, karena setiap gerakan, setiap rasa, dan setiap pengalaman yang kita alami adalah bukti luar biasa dari kerja otak dan sistem saraf kita. Terima kasih telah menonton.